Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-tasi'u wal 'ishruna as-sabru ala jafa'il ustadhi ma'al i'tidhari. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars, ya, di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-29. Beliau mengatakan as-sabru ala jafa'il ustadhi ma'al i'tidhari, yaitu bersabar ya ketika ustadznya itu berpaling darinya atau mengasingkan dirinya. Ya, ma'al i'tidhari, dengan meminta maaf atau memberikan uzur, ya, alasan kepada ustadznya, berusaha memahami mengapa ustadznya berlaku demikian. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa idza jafahul ustadzu raja'a ilaihi bil i'tidhari. Dan jika ustadznya itu mengasingkannya atau berpaling darinya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu tetap kembali kepada ustadznya. Ya, tidak kemudian kabur, tetapi tetap kembali dengan meminta maaf dan juga memberikan uzur. Wa azhara nadamahu wa khata'ahu, dan juga menampakkan penyesalannya dan juga kekeliruannya. Artinya apa? Kalau misalnya seorang penuntut ilmu mendapati perubahan sikap ustadz kepada dirinya, maka hendaknya meyakini ya atau berpendapat bahwa kekeliruan itu ada pada dirinya, bukan pada sang ustadz. Yang berusaha mencarikan uzur dan juga meminta maaf kepada ustadznya. Dan menampakkan penyesalannya dan juga kekeliruannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, wajhu dzalika, ya, dan sudut pandang mengenai perkara ini, annal ustadza basyarun ka ghairihi, bahwa yang namanya ustadz atau ulama itu juga manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Yaghdabu wa yaskhatu, terkadang yang namanya ustadz itu bisa marah dan juga bisa kecewa. Ya, sesabar-sabarnya ustadz itu ada saatnya marah atau juga kecewa kepada muridnya. Fa'idha sadarat minhu jafwatun, ya, maka jika tampak dari seorang ustadz itu mungkin sikap yang kasar, au su'u khuluqin, atau mungkin akhlak yang buruk, ya, tiba-tiba tampak. Fayanbaghi lit-talibi an ya'tadhira, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu mencarikan uzur atau alasan bagi ustadznya. Pasti ada alasan mengapa ustadznya kasar atau perilakunya tiba-tiba menjadi buruk. Wa yansibu mujiba hadzal jafai ila nafsihi. Dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu menyandarkan penyebab dari sikap kasar atau pengasingan dari gurunya itu disandarkan kepada dirinya sendiri. Fayudhirun nadama wal khoto'a, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menampakkan atau wayan siba mujibah hadzal jafai ila nafsihi fayudhirun nadama wal khoto'a, dan juga menampakkan penyesalan dan juga kekeliruan, artinya meminta maaf dan menunjukkan penyesalan. Wala yasudduhu dzalika an mulazamati ustadhihi, dan janganlah sikap buruk dari ustadznya tersebut itu menghalanginya atau membuat dia menghindar dari terus-menerus menyertai ustadznya. Ya, misalnya dimarahi ustadznya itu langsung, wah saya tidak mau datang ke
majelis ustadz ini lagi karena ustadz tidak suka kepada saya. Jangan seperti itu. Hendaknya terus mendatangi majelis ustadz, ya walistimrori ma'adarsihi, dan terus datang kepada majelis ilmu beliau. Kemudian wayal tamisulahu udron, dan hendaknya mencarikan alasan atau udzur bagi ustadznya tersebut. Ya, mengapa ustadznya sampai berbuat demikian? Wala ya'jizu an hadza illa talibun qalilut taufiqi. Dan yang mampu, ya, atau semua penuntut ilmu seharusnya mampu melakukan hal ini. Ya, mampu melakukan mencari udzur bagi ustadznya jika ustadznya mungkin sikapnya kurang baik. Kecuali ya, penuntut ilmu yang ya, sedikit diberikan taufik atau kurang diberikan taufik, maka tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Ya, ya'jizu itu artinya kan tidak mampu. Di sini la ya'jizu. Berarti yang mampu itu semua itu akan mampu melakukan hal ini, kecuali penuntut ilmu yang taufiknya itu sedikit, diberikan sedikit taufik. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi, wa idza jafahul ustadzu, dan jika ustadz itu mengasingkannya atau berpaling darinya, apa maksud dari jafahu? Yuqalu jafautur rajula. Ya, saya berpaling dari laki-laki tersebut. Ajfuhu, ya, fi'il mudhari'nya ajfu. Ya, saya berpaling darinya. Artinya apa? A'radtu anhu, saya berpaling darinya. Au tarattuhu, atau saya mengasingkannya. Wa qad yakunu ma'a ba'dhin, dan ini terkadang terjadi di antara manusia. Wa huwa ma'khudun min jufa'is saili, dan ini diambil dari jufa'us sail, ya, yaitu aliran air yang hilang, mengalir, tersingkir seperti itu. Wa huwa manafahu, yaitu yang hilang atau tersingkir dari aliran air. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Misbahul Muniru, Safhata Arba'in wa Mi'atin, halaman 104. Kemudian beliau melanjutkan, Faidatus sabri ala jafa'il ustadzi. Ya, faidah sabar dari pengasingan ustadz. Ini jafa ini itu masdar dari jafa yajfu, ya, bukan yang jufa tadi, berbeda. Kemudian ya qauluhu, ucapan dari ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, fadzalika anfa'u lahu dinan wa dunya wa abqa liqalbihi. Dan yang demikian itu, yaitu mencarikan uzur kepada ustadznya, kemudian meminta maaf, menampakkan penyesalan dan juga kekeliruan, itu lebih bermanfaat baginya, bagi penuntut ilmu, dari sisi agama dan dunia. Dan juga akan lebih kekal ya, rasa cintanya kepada ustadznya di hatinya. Maksudnya, inna taliba idza sabara ala jafai ustadzihi, jika seorang penuntut ilmu itu bersabar terhadap pengasingan ustadznya, wa nasaba sababal jafai ila nafsihi, dan juga menyandarkan sebab dari pengasingan itu kepada dirinya sendiri. Wa'tadzarolahu, dan juga mencarikan uzur baginya, meminta maaf baginya, atau meminta maaf kepadanya. Fa inna hadza anfa'u lit-talibi fi dinihi wa dunyahu. Ya. Fa inna hadza anfa'u lit-talibi fi dinihi wa dunyahu. Maka yang seperti ini itu lebih bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu di dalam agamanya dan juga di dunianya. Lima yatarattabu alaihi minal masalihi. Karena apa? Kenapa dikatakan lebih bermanfaat? Karena maslahat-maslahat yang lebih banyak yang dapat dihasilkan dari tindakan tersebut. Wa huwa ahfadhu liqalbihi, dan itu akan lebih mudah bagi hatinya untuk memahami ilmu. Wa abqa limawaddati syaikhihi, dan juga akan lebih kekal kecintaannya kepada syekhnya.
Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa qad qalu, dan sungguh ya para ulama atau ahli hikmah dahulu mereka berkata, man lam yasbir ala dzullit ta'allumi, barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap hinanya proses menuntut ilmu, baqiya dahrahu fi amayatil jahli, maka usianya itu akan dihabiskan dalam keadaan ya kehinaan kebodohan. Ya, sesatnya kebodohan. Nah, watamamuha, dan lanjutan atau pelengkap dari ungkapan para ulama atau ahli hikmah terdahulu, wa man sabara alaihi, ya, dan barang siapa yang bersabar ya terhadap mungkin sikap ustadznya tadi, ala amruhu ila izzid dunya wal akhirati, maka urusannya, perkaranya itu akan mengarah kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Ini kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, ya buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata mi'atin, halaman 100. Kita kembali ke atas. Wa hadza qaribun min qaulil Asma'i. Dan ini maknanya dekat dengan ucapan dari Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Man lam yahtamil dzullat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak mampu untuk berada dalam kehinaan ya, proses menuntut ilmu, baik sesaat saja, baqiya fi dhullil jahli abadan, maka dia akan tetap berada dalam ya hinanya kebodohan selamanya. Kita lihat catatan kaki, rawahul Baihaqiyyu fil Madkhali, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 63 wa 300, halaman 363. Was-Sam'aniyyu fi adabil imla'i wal istimla'i, dan juga diriwayatkan oleh As-Sam'ani dalam Adabul Imla wal Istimla, safhata 45, halaman 45. Kita kembali ke atas. Qala syairu, seorang penyair dahulu pernah mengatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idahuma lam yukrama. Kemudian fasbir lidaika in jafauta tabibahu wa qanna' bi jahlika in jafauta muallima. Ya. Sesungguhnya guru dan dokter atau tabib itu keduanya tidak akan dapat memberikan nasihat dan saran jika mereka berdua itu tidak dimuliakan. Artinya jika ingin mendapatkan manfaat, saran, nasihat dari guru dan dokter itu harus dimuliakan. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu, maka bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau ya berbuat buruk atau mengasingkan atau berperilaku buruk kepada dokter. Ya, kalau engkau tidak memuliakan dokter ya sabar saja dengan penyakitmu. Artinya ya tidak perlu berharap sembuh, kira-kira seperti itu. Wa qanna' bi jahlika in jafauta muallima, dan ya berpuaslah dengan kebodohanmu jika engkau tidak memuliakan guru. Kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Ini ada di Ta'limul Muta'allimi, ya buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, safhata 15 pada halaman 15. Kita lihat kembali ke atas. Ats-tsalatsuna, adab yang ke-30, ittisafu talibil ilmi bil hilmi. Penuntut ilmu itu menyifati dirinya dengan al-hilm. Ya, al-hilm. Ya, al-hilm itu ya sabar, mampu menahan emosi, kira-kira seperti itu. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan, wa min adabihi, dan di antara adab seorang penuntut ilmu, al-hilmu wal anatu. Yaitu al-hilm, mampu menahan emosi, dan al-anatu,
tenang, tidak tergesa-gesa. Maksudnya, wa minal adabil lati yata'akkadu ala talibil ilmi at-tahalli biha, yaitu di antara adab-adab yang penuntut ilmu itu ditekankan atau ditetapkan untuk menghiasi diri dengan adab tersebut, yaitu al-hilmu wal anatu, yaitu al-hilm, ya, sabar, tidak mudah emosi, dan al-anatu, tenang, tidak tergesa-gesa. Ammal khilmu, adapun yang namanya al-khilmu, fahuwa dhabtun nafsi wa tab'i inda haijanil ghadabi. Yaitu yang namanya khilm itu menahan diri dan juga menahan tabiat ketika kemarahan itu membara. Ya, setiap orang itu pasti pernah marah. Nah, kemudian dia punya pilihan untuk tetap menahan diri dan juga menahan tabiat atau meluapkan kemarahannya. Kalau orang yang al-khilmu, ya, yang santun, yang sabar menahan diri, itu akan bisa menahan diri. Wa tarkul intiqami ma'al qudrati alaihi, dan juga tidak melakukan balas dendam terhadap sikap buruk orang lain, padahal dia mampu untuk membalas perlakuan orang lain tersebut. Ya, karena manusia, ya, terkadang ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, ya inginnya membalas. Dan dia mampu untuk membalas. Tapi jika dia mampu membalas, tapi tidak melakukannya, maka dia termasuk dalam orang yang halim, ya, orang yang hilm, orang yang sabar, ya, yang tidak mudah emosi. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Mufradatu fi Gharibil Qur'ani, Safhata Tis'in wa Aishrina wa Mi'atin, halaman 129. Kemudian Adabud Dunya wa Dini, ya, Safhata Ikhda wa Sittina wa Mi'ataini, halaman 261. Kemudian Tahdzibul Akhlaqi, Safhata Thalathin wa Aishrina, halaman 23. Kita kembali ke atas. Wa huwa khuluqun rafi'un. Yang namanya al-hilm itu adalah akhlak yang tinggi. Ya, akhlak yang sangat tinggi. Wa huwa da'amatul aqli. Dan yang juga namanya al-hilm ini itu adalah da'amatul aql, mendukung akal. Karena seseorang itu biasanya ketika emosi itu akalnya itu menjadi hilang. Kehilangan akal, bisa berlaku perilaku yang ya tidak terpuji kalau emosi. Maka dengan dia berusaha untuk menahan emosi, maka akalnya itu akan terjaga. Wa jamalul insani, ya, dan juga itu merupakan keindahan dari manusia. Wa inna min nafasatil khilmi, ya, dan sesungguhnya di antara keindahan dari sifat al-halim, wartifa'i qadrihi, dan tingginya kedudukan sifat ini, itu apa? Annallaha tusamma bihi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satu namanya itu adalah al-halim. Ya, itu menyifati Allah menyifati dirinya dengan al-hilm. Ya, al-halim yang sering diterjemahkan dengan maha penyantun. Kemudian thumma lam yusamma bil hilmi fi kitabihi ahadan min khalqihi. Ya, kemudian tidak ada seorang pun di dalam Al-Qur'an yang disifati dengan sifat al-hilm, ya, di antara makhluknya, illa Ibrahimu, ya, kecuali Ibrahim, khaliluhu, yaitu Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Wa Ismailu, dan juga Ismail, dhabihuhu, yaitu dhabihullah, ya, sembelihan, ya, ini salah satu laqab bagi Ismail, ya, dhabihullah, yaitu ya yang disembelih atau yang dipersembahkan untuk disembelih demi Allah. Nah, maka karena kita lihat Allah menyifati dirinya atau menyebut dirinya dengan Al-Halim, kemudian menyifati dua makhluknya yang mulia, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, menunjukkan sifat ini adalah sifat yang sangat istimewa.
Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lawah, yang sangat lembut hatinya, lagi halim, yang penyantun. Ini pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-101, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat penyabar. Yang dimaksud adalah Ismail alaihissalam. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Rawdatul Uqala'i safhata 900 halaman 209. Kita kembali ke atas. Wa yakfihi syarafan annallaha yuhibbu man ittasafa bihi. Dan cukuplah sifat hilm ini itu dianggap sebagai kemuliaan. Ya, dengan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai seseorang yang disifati dengan sifat hilm. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyajj Abdul Qaisi, kepada Asyajj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Dikatakan apa? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu. Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Al-hilmu wal-anatu. Yaitu sikap mampu menahan emosi, sabar, dan juga al-anatu, tenang, tidak tergesa-gesa. Yang kedua sifat itu adalah yang dibahas pada pembahasan ini. Fayata'akkadu fi haqqi talibil ilmi an yattasifa bil hilmi. Maka ditekankan atau ditetapkan dalam hak seorang penuntut ilmu hendaknya menyifati dirinya dengan al-hilm. Tidak mudah emosi. Jika ada yang berperilaku buruk kepadanya, ditahan amarahnya. Tidak perlu membalas. Wasa'atis sadri, dan juga jiwa yang lapang, berbesar hati. Li'annahu dalilun ala kamalil aqli. Karena sifat al-hilm itu adalah tanda bahwa akalnya itu sempurna. Wamtilakin nafsi, dan juga dia mampu menahan diri. Wal halimu azimus sya'ni, dan orang yang mampu menahan emosi, yang sabar, itu kedudukannya agung. Wa rafi'ul makani, dan juga kedudukannya tinggi. Mahmudul amri, dan perkaranya itu terpuji. Wa mardiyul aqli, dan akalnya itu diridhoi. Yurwa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Itu tadi hadis tadi rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim, raqma sittatin wa ishrina, nomor 26, kemudian raqma samaniyata asyara, dan juga hadis nomor 18. Wa rawahul Bukhariyu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, raqma thalathatin wa khamsina, hadis nomor 53. Al-hadithu bitulihi, hadisnya itu panjang. Wa laisa fihi hadhil jumlatu, tetapi di dalam riwayat Bukhari itu tidak ada ucapan tadi. Ya, mungkin sebagian dari ucapan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian yurwa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dahulu beliau berkata, ta'allamul ilma, ya, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilmi. Dan untuk mendapatkan ilmu tersebut, pelajarilah ketenangan dan juga al-hilm, kesabaran. Yang kita lihat catatan kaki, Al-Ihya, ada di Al-Ihya, kitab Al-Ihya,
Al-Mujallad ats-tsalitsah jilid ketiga safhata 78 wa 100 halaman 178. Kemudian waqala Tawusun rahimahullahu ta'ala, dan berkata Tawus rahimahullahu, ma humilal ilmu fi mithli jirabi hilmin. Ya, apa yang membawa ilmu, ya, apa yang dapat memikul ilmu, atau apa yang dibawa ilmu, apa yang dibawa oleh ilmu, itu serupa dengan kantong kesabaran. Ya, kita lihat catatan kaki, rawahu Darimiyu, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata Sitta asyrata wa mi'atin, halaman 116. Kita kembali ke atas. Wa qala Asy-Sya'biyyu, dan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Zainul ilmi hilmu ahlihi. Ya, keindahan dari ilmu itu adalah kesantunan atau kesabaran dari orang yang memiliki ilmu. Ini catatan kaki, al-masdarus sabiqu, berarti yang diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Hasanu al-Basriyu. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, utlubul ilma. Ya, tuntutlah ilmu. Wa zayyinuhu bil waqari wal hilmi. Dan hiasilah ilmu tersebut dengan ketenangan dan juga kesantunan. Kita lihat catatan kaki lagi. Ada di Al-Ihya, Al-Mujallad ats-tsalitsah, jilid ketiga, safhata 78 wa 100, pada halaman 178. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian al-hadi wa thalathuna, adab yang ke-31, al-ittisafu bil anati, yaitu menyifati diri dengan sifat al-anat, yaitu berusaha bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian wa ammal anatu, dan yang dimaksud dengan anat, yaitu tadi al-anatu itu tidak tergesa-gesa, tenang, fahiya bifathil hamzati, ya, dengan memfathahkan hamzah. Jadi bukan al-unatu, tapi al-anatu. Wa ma'naha at-ta'anni. Maknanya adalah at-ta'anni, hati-hati. Warrifqu, ya, dan juga sikap lembut. Wa tarkul ajalati, dan juga tidak tergesa-gesa. Wa tathabbutu fil umuri, dan juga perlahan dalam suatu perkara. Ya, intinya semuanya tidak tergesa-gesa. Ini unzur dapat dilihat di Tajul Arusi. Ya, pada Tajul Arus, Al-Mujallad as-sabi'a wa thalathuna, pada jilid yang ke-37, safhata 80 wa 100, halaman 108. Kembali ke atas. Wal anatu wat ta'anni warrifqu sifatun jamilatun yuhibbuhallahu ta'ala. Dan ya, ketenangan, kemudian kehati-hatian dan kelembutan, itu adalah sifat-sifat indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Kemudian wa hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil hilmi wal anati, dan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada sifat al-hilm dan juga al-anah, yaitu ya, tidak mudah emosi dan tenang, tidak tergesa-gesa. Fihi a'dhamud daf'i wal hafzi lililtizami bihima. Itu merupakan ya penggerak yang paling besar dan juga motivator yang paling besar untuk terus berada di kedua sifat tersebut. Ya. Jadi yang menjadi motivasi kenapa engkau tetap sabar dan tidak tergesa-gesa, ya mudah. Karena Allah dan Rasul-Nya itu mencintai kedua sifat tersebut. Wattarabbi alaihima, ya, dan juga berusaha untuk mendidik orang lain dan juga mungkin anak-anaknya untuk memiliki dua sifat tersebut. Ala su'ubatihi wa masyaqqatihi, walaupun
ya, itu pasti sulit dan juga penuh dengan tantangan. Sabar itu tidak mudah. Ya, seseorang itu kalau mendapatkan gangguan, biasanya ingin marah dan membalas. Dan juga tenang, tidak tergesa-gesa, itu tidak mudah juga. Orang inginnya selalu ingin cepat, ya, dan tergesa-gesa. Wal anatu naw'un minas sakinatil mahmudatil la'iqati bil insani. Dan al-anatu, ya tadi tidak tergesa-gesa, itu merupakan ketenangan yang terpuji, yang layak dimiliki oleh manusia. Wala siyama talibul ilmi, terlebih lagi penuntut ilmu. Alladhi yajibu an yudhira ala tasarrufatihi wa harakatihi ar-rifqa wat tu'data. Ya. Di mana penuntut ilmu itu ya dalam tasarrufatnya, ya tindakannya dan harakatnya, perilakunya itu wajib menampakkan ar-rifqa wat tu'data. Ya, wajib menampakkan ya kelembutan dan juga ketenangan. Ya, seorang penuntut ilmu itu kalau dilihat dari sikapnya seharusnya lembut dan tenang. Ya, tidak kemudian mudah emosi dan juga tergesa-gesa. Itu bukan sifat penuntut ilmu. Wa an yakuffa nafsahu 'anil ajalati. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menahan dirinya dari sikap tergesa-gesa. Wa yarda'aha 'anis sur'ati, dan juga mencegah ya, jiwa dari ketergesa-gesaan. Wa ya'udaha bitadribi, ya, dan juga hendaknya mengembalikan jiwa untuk ya penuh perencanaan, terstruktur. Ya, seorang penuntut ilmu harusnya terstruktur, penuh perencanaan. Wastithmaril mawaqifi wal munasibati ala tarawwi wal anati. Dan hendaknya menanamkan sikap dan juga kesesuaian ya untuk at-tarawwi, tidak tergesa-gesa dan juga tenang. Istinadan lima yattasifu bihi minal ilmi wan nuri. Yang bersandar pada apa yang disifatkan kepadanya, ya namanya thalibul ilmi, itu disifati dengan ilmu dan cahaya. Maka yang layak bagi ilmu dan cahaya adalah ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Wal insanu wa in kana majbulan 'alal ajalati, ya, walaupun yang namanya manusia itu diciptakan, ditabiatkan untuk tergesa-gesa. Ya, artinya tabiat asal manusia itu tergesa-gesa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Ya, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu telah diciptakan atau bertabiat tergesa-gesa. Memang asalnya seperti itu. Lakin bistita'atihi an yalzama nafsahu bitta'anni warrifqi. Akan tetapi manusia itu diberi kemampuan untuk ya, menetapi dirinya atau membuat dirinya itu berada dalam sifat at-ta'anni. Ya, at-ta'anni berhati-hati dan ar-rifqi, lembut. Kama jubila ala hubbis syahawati. Ya, sebagaimana manusia itu juga ditabiatkan, diciptakan itu mencintai syahwat. Ya, mencintai hawa nafsu. Yang namanya manusia pasti ingin mengikuti hawa nafsunya. Ma'a anna bistita'atihi an yalzama nafsahu bil kaffi anha. Ya, meskipun manusia juga diberi kemampuan untuk membawa dirinya, untuk menahan diri dari hawa nafsu atau syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa
nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Wallahu ta'ala an'ama 'alal insani bis-sam'i wal basari wal fuadi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kepada manusia pendengaran dan penglihatan dan juga akal. Wahiyal alatul lati tuahiluhu linnadhari wattaharri. Dan pendengaran, penglihatan, dan akal itu adalah perangkat-perangkat, alat-alat yang sesuai. Ya, sesuai bagi dia, bagi manusia, untuk berpikir, ya, memiliki pandangan dan juga untuk belajar. Watada'uhu litta'aqquli walistibsari. Dan juga itu adalah alat-alat yang dapat membantunya, menyerunya untuk berpikir dan juga ya merenung dan bersabar. Ya, unzur ini dapat dilihat di Al-Kasyafu Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua safhat 72 wa 500 ila safhati 73 wa 500. Halaman 572 sampai halaman 573. Kemudian Adwa'ul Bayani ada di Adwa'ul Bayan Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat safhata 60 wa 70 wa 500 halaman 576. Kemudian Risalatu Al-Ajalati, ya, sebuah risalah yang judulnya Al-Ajalah Lid-Dukturi Abdul Azizi An-Nughaymishi. Ya, yaitu buah karya Dr. Abdul Aziz An-Nughaymishi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.